Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan merefactor sebuah model dengan Rails concerns. Sebagai pendahuluan, sekarang saya lagi ngerjain ulang dari awal aplikasi agregator yang dulu pernah saya bangun pakai Rails 3 beberapa tahun yang lalu. Saya mau ngerjain dari awal dan sekarang lagi pengen mengimplementasikan PubSub Habab untuk artikel. PubSub Habab itu adalah jadi protokol yang terbuka untuk komunikasi dalam mempublikasikan konten atau menikmati konten yang terdistribusi. Jadi komunikasi yang terdistribusi di internet. Gitu. Jadi awalnya dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut Atom dan RSS feed, tapi bisa juga diimplementasikan ke data apapun selama dia bisa diakses lewat HTTP. Untuk selanjutnya bisa dilihat langsung ke Wikipedia. Terus kemudian di sini ada provider yang hub provider yang disupport sama community, yaitu PubSub Habab sama Google dan Superfeeder. Kita lihat yang dari sini protokolnya itu seperti apa dan bagaimana menggunakan protokol ini di feed kita. Jadi pada intinya adalah untuk melihat tag ini di XML atau RSS, dan kalau ada set atributnya rel dengan value-nya adalah hub, kemudian atributnya href dengan atributnya sebagai provider URL-nya, atau untuk lebih gampangnya cuman kasih link tag pada link headers. Yang pertama ya prinsipnya sama ya. Jadi rel atribut ke hub dan href atribut ke URL-nya, URL provider hub-nya. Kemudian yang kedua, link yang kedua adalah rel atribut dengan disetnya ke self dan href-nya diset ke feed URL dari situs kita. Kalau misalnya itu kita bisa contoh lihat di Mashable mungkin. Kita lihat view source-nya. Kemudian kita lihat cari hub, nggak ada. Maka di sini adalah contoh feed yang tidak menggunakan tidak mendukung protokol PubSub Habab. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat di Mashable ini ada dua, ini adalah feed resminya, yaitu feeds.mashable.com/mashable. Kita lihat view source di sini, Ctrl U, Command U. Kita lihat di sini dia ada atom link yang atribut relnya diisi hub dengan href-nya PubSub Habab-nya Google. Kemudian rel self ya, jadi ada link atau link lagi yang relnya ke self dan href-nya ke feed yang dituju.
Baik, ini adalah contoh feed yang mendukung PubSub. Oke, kita tutup di sininya. Kita lihat kodenya di sini. Ini adalah kode yang lama ya. Site model, jadi site-nya itu punya banyak artikel, has many articles. Ini untuk log-nya aja sebenarnya. Kemudian kita scroll down ke bawah. Ada validasi, ada scope, kemudian ada class methods, kemudian ada update feed, kemudian adalah ini update push status. Jadi saya singkat sebagai PubSub Hubbub di sini. Kemudian di sini ada feed doc, terus ada method-method yang dipakai untuk ngecek aja, mungkin dipakai secara internal di model ini. Ya mungkin seperti itu ya. Ya sebenarnya menaruh metode-metode ini di site model itu kurang disarankan ya. Karena apa? Karena setiap ada interaksi dengan model, ya kita semua dump aja modelnya, kita naruh kode semua metode-metode yang berkaitan dengan site itu di dalam satu model gitu, sehingga tidak menutup kemungkinan model ini akan menjadi sangat besar ya, sangat gemuk, sehingga bisa ratusan atau mungkin bahkan mencapai tembus 1000 gitu, 1000 line. Makanya untuk pengerjaan ulang aplikasi ini, saya akan memindahkan dan juga mungkin sedikit refactoring dari metode-metode ini ke sebuah concern, yaitu adalah modul di salah satu jenis modul di Rails, sehingga modul ini nanti bisa dipakai di model lain. Misalnya kalau misalnya kita mau subscribe video, atau kita mau subscribe Twitter, atau mau subscribe yang lainnya, kita bisa pakai model ini. Kita bisa pakai modul ini untuk penggunaan dukungan PubSub Hubbub di model lain gitu. Baik, kita langsung ke kodenya saja. Ini model yang lama, kemudian saya buka yang baru di sini. Secara umum sama ya atribut-atributnya di sini. Ini ada site, relationship-nya saya sederhanakan. Saya pengen sebisa mungkin modelnya itu nggak terlalu besar gitu, ukuran filenya. Baik, untuk itu kita bisa langsung buka di model concerns. Bisa buka. Di concern ini kita bisa nambahin apa yang kira-kira yang bagus ya. Mungkin saya kasih nama with feed aja. Kemudian modul kita bisa tulis methodnya di sini. Jadi ini update push status, langsung aja mungkin bisa kita copy di sini.
implementasinya saya jangan langsung terpengaruh dengan implementasi sebelumnya. Baik, saya hapus saja ini. Kemudian saya save, kemudian kita buat ininya. Saya tutup, saya bikin speknya. Ini adalah snippet salah satu Atom package ya. Saya pakai Atom editor. Di sini langsung kelihatan ada concern modelnya langsung di generate sama dia. Baik, kita bikin speknya dulu. Oke, sekarang fiturnya ini apa? Sekarang saya pengen begitu site modelnya ini terupdate atau URL-nya itu, feed URL-nya itu diganti, dirubah, dia langsung mendeteksi apakah site ini mendukung atau tidak PubSub. Karena di model site ini kita ada PubSub hub URL, topik, apakah PubSub hub ini enabled atau enggak. Jadi begitu site-nya itu di URL-nya ini diupdate, saya pengen PubSub ininya langsung mendeteksi, modelnya langsung mendeteksi, kemudian kalau memang ini enabled, saya set sebagai true, kemudian hub URL dan topiknya saya update juga. Ya, kita bikin speknya dulu ya. Jadi misalnya karena di sini model yang menggunakan with feed module ini adalah site, jadi kita saya bikin site-nya dulu. Sudah saya definisikan. Kemudian apa di sini? Jadi kalau misalnya saya update URL-nya, dia harus ngecek PubSub hub-nya mendukung atau tidak ya. Baik, langsung saja. Jadi kalau jadi bisa saya definisikan seperti itu, before update, sign hub attributes. Hub attributes ini tadi yang saya jelaskan ya, hub URL, hub topic, sama push enabled. Balik lagi ke sini. Jadi kita definisiin gimana. Kita rekam dulu, kita save dulu URL sebelumnya. Jadi misalnya kemudian subjeknya adalah saat site-nya ini diupdate, artikel feed URL-nya, yaitu ya perhatikan di sini adalah ini adalah tetap ya, jadi saya save di sini sebagai instance variable supaya kita bisa menggunakan subjek ini selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini deskripsinya, kalau feed URL-nya nggak berubah, maka
hub URL-nya juga nggak berubah. Seperti itu. Sehingga expect Oke, kemudian itunya juga nggak berubah, hub topiknya. It does not change. Sini. Oke, kemudian kalau misalnya ini berubah, sebaliknya ya. It changes Baik, cukup. Saya jalanin guard sama speknya, harusnya bisa dilihat. Dari 3 spek, satu yang gagal. Baik, yaitu line 27 saat ketika feed URL-nya change. Di sini sebenarnya perlu kita perlu mengupdate feed URL-nya ini yang di instance variable, karena sesuai deskripsi dari speknya harusnya feed URL-nya berubah, sehingga kita harus setup agar ininya berubah dulu. Nanti saya kopikan dari Mashable. Ini yang ada hubnya, top sub hubnya. Oke, kemudian ya, it changes the URL. Baik. Kemudian ini sama juga ya. Baik, saya save. Saya tunggu sebentar untuk speknya jalan. Oke, saya lihat di sini ada 2 spek yang failed. Expect result to have changed, but masih nil ya. Baik, ini adalah setup pertama saat kita nggak hanya mendefinisikan speknya aja. Kita harus melakukan sesuatu untuk implementasinya. Baik, langsung kita implementasikan aja di modulnya. Di sini di Rails concern di sini adalah kita bisa langsung menjalankan class methods di modulnya di dalam included block. Jadi kita pasang
kita bisa asosiasi, kita bisa nambah asosiasi, kita bisa nambah callback ataupun scope ya. Jadi apapun yang kita definisikan di sini bisa dimasukkan ke dalam included block ini. Sebagaimana kita bisa lihat di sini ya, saya udah buka linknya. Biasanya modul itu seperti ini, saya share-kan sedikit. Biasanya kita extend class methods, kemudian kita masukin scope-nya ataupun asosiasi ataupun apapun itu. Kemudian kita punya model, kita modul class methods di sini dan selanjutnya. Nah, dengan active support concern ini hal yang sama bisa dicapai dengan kita extend active support concern, kemudian kita included do, kemudian kita masukin scope-nya. Ya, nanti linknya akan saya kasih di sini. Baik, untuk selanjutnya kita bisa definisikan callback-nya di sini. Before update, assign hub attributes. Kita bisa lihat ya, kalau jalanin assign attributes kalau feed URL berubah. Kenapa saya pakai feed URL? Karena ini adalah modul yang harusnya itu generik gitu ya, bisa nggak hanya terkait sama penamaan di satu model aja, tapi juga untuk model-model yang lain. Makanya saya pakai feed URL di sini. Nah, cuman supaya ini bisa bekerja, kita harus include dulu, kita pakai dulu modulnya. Feed, kemudian kita alias atribut model yang baru, feed dengan maka dia akan pakai apa-apa yang diturunkan dari atribut ini, maka feed URL akan dapat juga. Sebagai ilustrasi mungkin bisa saya contohkan di sini. Ya, kita jalan konsol. Oke, saya buka. Kemudian di sini ada feed artikel, maka saya bisa juga untuk saya ada metode ini di site model saya. Begitu juga ketika saya ganti ke feed URL, itu pun akan sama. Ada set method, setter method, ada question mark, ada ya, semuanya sama. Sehingga saya bisa pakai feed URL changed ini di modul saya. Baik, kita kembali lagi ke modelnya. Alias atribut feed URL, oke.
Sebagaimana biasa callback, metodenya harus dijadikan private, maka kita harus dijadikan private di sini. Baik. Saya akan jalanin ya sebagaimana assign nama metodenya. Saya akan assign di sini hub saya akan kasih metode untuk mendapatkan hub URL dari feed-nya. Saya kasih nama hub URL dari feed. Kemudian topik juga begitu. Sementara saya kasih metodenya ini topik. Oke. Ini saya return string, empty string aja dulu. Kita lihat lagi file spec-nya ya. Jadi ketika feed URL ini berubah, dia juga harus berubah. Saya rasa spek ini akan berhasil karena pada implementasinya kita sudah ada callback, yaitu before update untuk ngejalanin hub attributes karena URL-nya berubah, dan di sini URL-nya sudah berubah menjadi apapun yang diset melalui factory girl menjadi feed-nya mashable, sehingga feed URL-nya udah berubah, dan feed URL-nya karena methodnya berubah menjadi empty string, makanya hub URL-nya juga berubah, sehingga speknya berhasil. Tapi tentu saja itu bukan yang kita mau. Kita harus mengimplementasikan apa yang ada di feed-nya. Oke, saatnya melakukan implementasi. Kita lihat kode yang lama. Saya copy dari sini. Kita lihat ini feed doc, ini hanya parsing HTML. Ini kita ubah menjadi feed URL. Kita ubah replace aja. Sebagaimana yang kita lihat di sini adalah metode yang diharapkan hasilnya adalah boolean, yaitu true atau false. Sehingga saya lebih milih kalau ini juga boolean, sehingga ini saya convert kalau CSS-nya itu enggak nil. Kemudian
Untuk di sini kalau misalnya lihat di sini, saya untuk metode hub URL from feed sama hub topic from feed itu ada kesamaan, sehingga saya akan bikin metode yang satu metode yang nanti bisa dipanggil di kedua metode ini. Kasih link by CSS, terus ada selektornya. Saya langsung return kalau misalnya dia nggak punya feed document. Kemudian kalau misalnya kita cari linknya dulu, kalau misalnya ada, baru kita kembalikan link href-nya. Jadi feed doc CSS dari selektor, kemudian yang pertama kemudian kita kasih link. Kalau misalnya linknya ada, kita return ini. Nah, ini satu baris saja. Nanti kalau misalnya ternyata linknya itu nil, maka metode link by CSS ini akan menjadi menghasilkan nil. Sehingga untuk di sini saya bisa gantikan dengan link by CSS, kemudian selektornya kemudian ini juga selektornya. Untuk yang ini tadi link rel self, kemudian untuk yang di atas hub kalau tidak salah. Oke, kalau kita lihat lagi feed dokumen, sehingga ini menjadi lebih rapih. Metodenya hanya satu baris, tapi cukup modular. Maksudnya bisa dites dengan baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada baiknya kita review dulu apa yang udah kita kerjain. Jadi pertama-tama saya mau buat pengecekan untuk PubSub Habab saat site-nya, model site-nya ini diupdate artikel feed URL-nya. Tujuannya adalah mungkin kalau misalnya seperti kayak Mashable tadi ya, kan ada URL-nya ada dua gitu, mashable.com/feed sama, dan itu tidak mensupport PubSub Habab. Kemudian ada juga yang dari ada resmi, yang URL dari resmi. Jadi mungkin ada skenario bahwa mungkin site URL-nya yang untuk feed-nya bisa diupdate. Untuk itu saya nggak mau memasukkan metode-metode yang diperluin langsung ke model site-nya, karena nanti akan terlalu besar modelnya sehingga tidak bisa, lebih susah untuk di-maintain, sehingga saya bikin modul with feed ini yang dengan harapan modul ini bisa dipakai di model-model lainnya, mungkin di
Twitter feed atau video feed atau yang lainnya. Tinggal masukin modul ini aja, kemudian kita bisa ngedetek, kita bisa dapat fungsi yang sama bahwa kita bisa melihat apakah feed URL-nya ini bisa support PubSub Hubhub atau enggak. Dan untuk selanjutnya kita bisa nambahin metode-metode di sini yang terkait dengan feed. Baik, jadi saya tambahkan before update callback yang akan assign attributes di PubSub Hubhub-nya kalau misalnya URL-nya berubah. Terus ini saya kasih nama feed URL karena modul ini dibuat supaya bisa dipakai dari model-model lain, sehingga namanya mesti generic. Dan untuk itu saya tambahkan alias atribut di sini. Terus kemudian tinggal implementasikan kode-kode yang diperlukan untuk mengeceknya. Sementara itu untuk spek filenya saya buat sesuai dengan callback-nya, yaitu di sini saya nge-save dulu feed sebelumnya, kemudian subjeknya adalah ketika feed-nya di-update. Dan kasusnya yang pertama adalah kalau feed URL-nya nggak berubah, maka yang lain juga nggak berubah. Kemudian kasusnya kalau feed URL-nya berubah, maka PubSub Hubhub URL sama PubSub Hubhub topiknya juga berubah. Kemudian saya implementasikan kode-kode yang diperlukan di sini. Di sini pakai kode lama, cuman sedikit refactoring untuk hub URL from feed sama hub topic from feed-nya yang hanya mengacu kepada satu metode private method. Untuk selanjutnya di bagian berikutnya mungkin kita harus memiliki spek untuk ketiga model ini ya. Jadi mungkin nanti ada spek untuk has feed doc ini kayak gimana, misalnya kalau misalnya URL-nya bisa diakses, metode ini return hasilnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya bisa diakses tapi nggak support PubSub, bagaimana hasilnya. Terus kalau misalnya PubSub URL-nya bisa diakses tapi dia support gitu. Baik, mungkin saya lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih.